Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 1C semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam di Pakistan. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai hamba di hadapan Kholiknya dan sebagai Khalifatul Ard atau pemelihara pada alam semesta ini. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus atau peserta didik dengan kebutuhan dan kualitas yang diperlukan agar memiliki kebutuhan dan kesiapan untuk terjun langsung di tengah lingkungan masyarakat. Namun, dalam fenomena Pakistan, pendidikan terus jauh tertinggal pada tingkat pembuatan kebijakan pembangunan. Partai politik sebagian besar sejarah menyalahkan hubungan internasional, menekankan kemerdekaan dimulai hanya setelah kebijakan miskin mereka. Mereka mengklaim kedatangan bangsa asing, tidak memberikan ruang untuk berpikir secara menyeluruh tentang masalah-masalah sosial. Sekarang, kegiatan pemerintah mengembangkan berbagai sejarah panjang atau kegagalan implementasi kebijakan yang benar untuk pendidikan untuk semua masa atas dasar kesetaraan dan kualitas. 1. Kelembagaan atau sistem kelembagaan. Pendidikan di Pakistan diawasi oleh Lembaga Pendidikan Pemerintahan Pakistan serta pemerintahan provinsi. Sedangkan pemerintahan federal membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi, dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Pendidikan di Pakistan sangat buruk. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat investasi publik sehingga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak sesuai dengan pendapatan dan alokasi dana pemerintah minim untuk pendidikan tinggi. Pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah dasar menderita di bawah kondisi seperti kelas yang berpenghasilan rendah, tidak dapat menikmati subsidi dan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, Pakistan memiliki salah satu terendah melek huruf di dunia dan yang terendah dari negara-negara sumber daya kooperatif dan situasi ekonomi sosial. Sedangkan yang kedua, problematika pendidikan Islam di Pakistan. Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama seperti Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan modern, termasuk di bidang pendidikan. Adanya fenomena yang terjadi di Pakistan ini mengakibatkan kurikulum madrasah harus dirubah dengan menambahkan pelajaran umum seperti komputer dan bahasa Inggris. Pada awalnya, para maulana tidak menaati himbauan dari musyawarah tersebut karena takut kalau peserta didik mereka terpengaruh pada pendidikan ala barat. Pro dan kontra yang terjadi di mana-mana sehingga hal ini tidak hanya diperbincangkan di kalangan intelektual, akan tetapi hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan parlemen Pakistan juga. Sedangkan yang ketiga, kurikulum di Pakistan. Kurikulum di Pakistan mencakup kombinasi dari 8 program termasuk pilihan seperti biologi, kimia, dan fisika kompulasi, serta mata kuliah wajib seperti matematika, bahasa Inggris, Urdu, Islamiyat, dan studi Pakistan. Karena adanya tekanan dan desakan dari para ulama, pemerintah Pakistan akhirnya memasukkan kembali bab-bab tentang sejarah Islam, Al-Quran, dan Sunnah dalam kurikulum pendidikan di wilayah North-West Frontier Province atau NWFP. Keputusan ini disambut gembira oleh pemuka agama di Pakistan yang langsung bersebelahan dengan Afghanistan itu. Kualitas pendidikan di Pakistan memiliki kecenderungan rendah. Salah satunya disebabkan kurangnya guru dan laboratorium yang memadai, kurikulum yang rusak, rendahnya kualitas guru, kecurangan dalam ujian, dan kelas belajar yang sesak. Namun upaya menuju jalan modeling kurikulum untuk kebutuhan nasional.
Sedangkan yang keempat, sistem pendidikan di Pakistan. Sistem pendidikan di Pakistan adalah mirip dengan struktur sistem pendidikan di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Sejak tahun 1973, konstitusi mengadopsi pemerintahan federal Pakistan memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja dari 5-16 tahun, meskipun hanya 66% sebagian anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari pertama menuju kelas 8 dan 30% anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari kelas 9 menuju kelas 12. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan tinggi masuknya madrasah, sekolah agama yang fokus pada mengajar siswa, kebanyakan orang miskin, dan mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah dan lainnya. Ada sekitar 40.000 madrasah di Pakistan. Sedangkan yang kelima, kebijakan dan tujuan sistem pendidikan di Pakistan. Laporan Komisi Nasional Pendidikan menikmati posisi aneh dalam sejarah revolusi madrasah. Ada beberapa komisi dan pernyataan kebijakan hingga 1973. Namun tujuannya adalah saling mengikuti dengan berbagai kebijakan diumumkan oleh sebelumnya pemerintah yang berjalan ke distrik dari waktu ke waktu. Setiap kebijakan yang menekankan pada universalisasi pendidikan dasar dan ilmu pendidikan, kualitas pendidikan, dan penurunan ketimpangan kapasitas pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.